Bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang mulia dalam Islam. Hal itu dikarenakan pada bulan tersebut ditentukannya umur atau ajal. Bulan ini juga bulan ditentukannya ajal seseorang, yakni malam pertama di bulan Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Diyakini semua dosa akan dihapuskan bagi mereka yang membimbing anak dengan zikrullah sebanyak-banyaknya pada bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang di channel Pedagogi Islam. Dalam kesempatan ini, Pedagogi Islam akan membahas mengenai keistimewaan bulan Sya'ban dan amalan-amalan malam nisfu Sya'ban serta keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang disukai untuk memperbanyak puasa sunnah. Dalam bulan ini Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah. Bahkan beliau hampir berpuasa 1 bulan penuh, kecuali 1 atau 2 hari di akhir bulan saja, agar tidak mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa sunnah. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang berbunyi, An Aisyah Ummul Mukmin radhiyallahu anha qalat, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama syahri qad illa Ramadan wa ma ra'aitahu fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sunnah 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156. Bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang mulia dalam Islam. Hal itu dikarenakan pada bulan tersebut terjadi sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Yang pertama, tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat. Pada bulan Sya'ban terjadi perubahan arah kiblat yang awalnya menghadap Baitul Maqdis berubah menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Kaum muslimin pada saat itu salat menghadap Baitul Maqdis sekitar 17 bulan 3 hari. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghadap kiblat pada Selasa nisfu Sya'ban. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat kedua ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara takalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, ditentukannya umur atau ajal. Bulan ini juga bulan ditentukannya ajal seseorang. Namun mesti diingat, sejatinya perbuatan dan keputusan Allah tidaklah ditentukan oleh waktu dan tempat. Bisa saja penentuan umur itu ditetapkan di bulan Sya'ban, bisa juga tidak. Yang ketiga, bulan diturunkannya ayat perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan lain bulan Sya'ban ialah turunnya ayat untuk bersalawat.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Yang keempat, bulan diangkatnya amal. Di antara keistimewaan lain pada bulan ini ialah diangkatnya amal seseorang muslim. Diangkatnya amal untuk diperlihatkan dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasul menjawab, itu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan Ramadan, serta banyak orang lalai padanya. Dialah bulan diangkatnya amal kepada Rabbil Alamin, Tuhan pemelihara alam raya. Aku senang amalku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Kendati demikian, bukan berarti pengangkatan amal hanya terjadi di bulan Sya'ban. Karena dalam beberapa hadis lain disebutkan pengangkatan amal itu terjadi dalam beberapa waktu. Ada pengangkatan amal secara harian, baik itu siang dan malam. Ada pengangkatan amal pekanan. Namun yang jelas, dalam setiap pengangkatan amal atau dilaporkannya amal memiliki hikmah yang berbeda. Yang kelima, Sya'ban bulan Al-Quran. Di sebagian asar disebutkan bahwa dinamai Sya'ban juga sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Meski Al-Quran dituntut untuk dibaca di setiap waktu, namun ada waktu-waktu memang lebih ditekankan untuk dibaca, seperti di bulan Ramadan dan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya para pembaca Al-Quran. Amr bin Qais tatkala masuk bulan Sya'ban, dia menutup tokonya dan mengosongkan waktunya khusus untuk membaca Al-Quran. Dalam Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, Hasan bin Sahal berkata, wahai Tuhanku, Engkau menjadikanku di antara dua bulan yang agung, maka apa bagian untukku? Kata bulan Sya'ban. Allah menjawab, kujadikan untukmu bulan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Berbicara mengenai nisfu Sya'ban merupakan salah satu hari atau malam yang istimewa. Hal ini karena pada malam tersebut diyakini semua dosa akan dihapuskan bagi mereka yang memohon ampun. Adapun malam nisfu Sya'ban adalah malam 15 Sya'ban. Hal ini sejalan dengan arti nisfu dalam bahasa Arab, yaitu pertengahan, dan Sya'ban adalah bulan Sya'ban. Maka dapat disimpulkan bahwa nisfu Sya'ban dapat diartikan sebagai pertengahan bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseteru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terdapat amalan yang bisa dikerjakan umat Islam pada malam nisfu Sya'ban untuk meraih keutamaan pada salah satu malam yang mulia ini. Yang pertama, dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah yang disusun oleh Imam Al-Qastalani, beliau menjelaskan bahwa permulaan diadakannya peringatan malam nisfu Sya'ban dengan diisi berbagai kegiatan rohani adalah dimulai dengan generasi tabi'in yang berada di tanah Syam. Ulama yang bernama Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan nasihat agar pada malam nisfu Sya'ban kaum muslimin memperbanyak doa, memohon ampunan, mengasihi orang
orang yang minta dikasihi, membantu orang yang meminta dibantu, melampangkan penderitaan orang yang sedang dilanda kesempitan, mengembirakan orang yang dilanda kesedihan, membahagiakan orang yang dilanda nestapa. Perihal ini merujuk kepada salah satu riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib senang sekali meningkatkan ibadah pada 4 malam istimewa dalam 1 tahun, yakni malam pertama di bulan Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Disebutkan bahwa pada malam tersebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib memperbanyak doa. Keterangan ini dikutip dalam kitab Al-Ghunyah yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Yang kedua, diisi dengan kegiatan zikrullah dengan dimulai istighfar, membaca berulang-ulang 2 kalimat syahadah, dan berzikir, zikir tauhid seperti tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Melanjutkan dan menyingkapi pendapat Syekh Muhammad Al-Alawi bahwa 2 kalimat syahadah merupakan kalimat-kalimat mulia dan sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Sambung beliau, seharusnya seorang muslim mengisi waktu yang penuh berkah dan keutamaan dengan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadah, khususnya pada bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Yang ketiga, banyak juga di antara kaum muslimin yang mengisi malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, dengan membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu amalan yang boleh dilaksanakan. Amaliyah ini juga sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian umat muslim. Bahkan membaca Yasin dianjurkan dibacakan lebih daripada 3 kali. Sahabat pedagogi Islam, ingatlah bahwa setiap amal perbuatan, sedikit apapun dan sebanyak apapun yang dilakukan secara ikhlas, maka pasti ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan akan mendapatkan balasannya. Firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 52 dan 53 dijelaskan, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan, dan segala sesuatu yang kecil maupun besar semuanya tertulis. Bahkan dalam surat Al-Zalzalah pun Allah menegaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Adapun keistimewaan malam nisfu Sya'ban di antaranya, yang pertama, Allah memberi ampunan. An Mu'az bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yutali'u Allah azza wa jalla ila khalqi fi lailatin nisfu min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Dari Mu'az bin Jabal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah memperhatikan kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia memberi ampunan kepada semua makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan dalam 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Adha, malam Idul Fitri, malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, dikabulkan semua hajat. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 444, hadis nomor 1388 dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, maka berqiyamul lail
pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam itu ke langit yang paling bawah ketika terbenamnya matahari. Kemudian Allah menyuruh, adakah orang yang meminta maaf kepadaku, maka akan aku ampuni. Adakah yang meminta rezeki, maka aku akan melimpahkan rezeki kepadanya. Adakah yang sakit, maka aku sembuhkan dalam hal-hal yang lain sampai terbitnya fajar. Adapun kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan melatih anak dalam beribadah. Hal itu merupakan anjuran Allah Subhanahu wa taala sesuai firman-Nya dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat di atas menjadi dalil yang kuat sebagaimana kewajiban orang tua dalam mengajarkan berbagai hal kegiatan ibadah pada anaknya. Dalam hal ini kita sebagai orang tua sudah memiliki kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang keutamaan dan fadilah bulan Sya'ban serta malam nisfu Sya'ban dengan cara yang pertama menjelaskan keutamaan puasa bulan Sya'ban, bahwa hal itu sebab masuk ke dalam surga. Yang kedua, mendorong semangat berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Yang ketiga, diutamakan agar sang ayah mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, mengajak anak-anak untuk lebih banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya pada bulan ini. Yang kelima, menyuruh anak-anak agar senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran dengan benar supaya kelak dia dapat mengambil manfaat dari amaran tersebut. Yang keenam, membimbing anak dengan zikrullah sebanyak-banyaknya pada bulan ini dengan beristighfar, membaca 2 kalimat syahadah dan zikir lainnya seperti tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Serta yang terakhir, memberikan pemahaman pada mereka hari atau malam istimewa dengan amalan-amalan yang dapat meningkatkan ibadahnya. Baik, sekian dari video Pedagogi Islam. Semoga kita senantiasa mendapatkan hikmah dan ibroh tentang amalan serta keutamaan pada bulan ini. Dengan begitu kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pedagogi Islam, jangan lupa like, share, komen dan subscribe video Pedagogi Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.